الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. صلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم بك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. Amma ba'du. Kita memuji Allah dengan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Dengan izin Allah kita bisa datang ke tempat yang mulia ini untuk melaksanakan salat fardu subuh berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan majlis ilmu. Mudah-mudahan kita bermohon kepada Allah di hari yang mulia, di bulan yang mulia, di tempat yang mulia ini, hendaknya Allah takdirkan pula kita wafat dalam keadaan mulia. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam ke Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Salawatu rabbi wa salamuhu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin lil Imam Muhyiddin Syaraf Zakaria An-Nawawi rahimahullahu taala. Hadis daripada Anil Hasan ibni Ali radhiyallahu anhuma. Ini hadis riwayat daripada Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma. Keduanya, dia dan ayahnya adalah sahabat Nabi SAW. Hasan sibtun Nabi. Hasan itu cucunya Nabi. Cucu Nabi yang pertama itu Sayyidina Hasan. Hasan Husain nama adiknya. Itu mendapatkan tempat yang khusus di hati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hasanun Husain. Hasan Sayyidina Hasan. Kenapa dipanggil ia dengan Sayyidina? Sayyid. Karena memang Nabi yang memanggilnya dengan Sayyid. Ada dua riwayat hadis yang mengatakan Sayyid terhadap dua cucu beliau ini. Satu kata Nabi, Ibni hadha Sayyid. Kata Nabi apa? Ini anak ni penghulu yang akan mendamaikan dua suku besar yang bertikai. Ada dua suku besar yang bertikai, Muawiyah dengan kelompok yang pro kepada Ali bin Abi Thalib. Yang menyelesaikannya Sayyidina Hasan. Kemudian apa kata Nabi SAW juga, kata Rasulullah, Inna syababa ahlal jannata sayyidis syababa ahlal jannah. Kata Rasulullah, penghulu, pemimpin, pemuda nanti ahli surga itu adalah Hasan dan Husain. Jadi memang Nabi sendiri yang mengajarkan kita untuk membaca Sayyidina kepada cucunya. Jadi bukan perkara bid'ah, bukan itu. Ada orang katakan tak boleh panggil Sayyid, tak boleh. Sayyid itu cuman Allah saja. Bukan. Sayyid Nabi sendiri katakan juga dalam hadis Sahih Bukhari. Apa kata Nabi? Riwayat Abi Hurairah. Nabi katakan, Ana sayyidu waladi Adama wala fakhara. Aku ni penghulu, aku ni pemimpin anak cucu Adam. Seluruh anak cucu Adam di dunia ni, Nabi Muhammad sayyidnya. Nabi Muhammad pemimpinnya. Dalil itulah yang dipertegas oleh mazhab kita bahwa, dan mazhab jumhur 4 mazhab,
mengatakan sunnah hukumnya menyebut Sayyidina sebelum lafaz Muhammad. Dalam Hasyiah Bajuri dipertegas oleh Imam Bajuri itu. Dan sepakat para ulama mazhab yang 4 disunnahkan menyebut Sayyidina sebelum Muhammad. Bahkan Syekh Mamduh Syekhuna Jum'ah begitu juga, dan para ulama yang lain. Wa fil adzanin aw fi ghairiha. Bahkan disunnahkan juga pada azan dan selain daripada azan. Jadi pada azan itu pun juga sebenarnya disunnahkan membaca Sayyidina. Asyhadu anna sayyidina Muhammadar Rasulullah. Sunnah hukumnya itu. Nah, begitu kata Syekhuna Ali Jum'ah dan Syekh Sa'id Mamduh dan beberapa ulama-ulama yang lainnya. Fil adhan. Cuman kita tidak ada yang buat. Tapi di daerah, sebagian daerah di Mesir, sebagian daerah di Sudan, kita pernah dengar orang azan memakai kalimat seperti itu. Nah, kalau di awak dipakai pula macam tu nanti, ya dituduh pula menambah kalimat azan nanti. Nah, syanu itulah nambah azannya kata dia. Nah, kalau yang menambah azan tu ditambah dengan Hasan Husainnya, seperti azannya Syiah. Ditambah dengan Alinya dalam azan tu baru menambah azan. Nah, tapi dengan kalimat Sayyidina itu tidak. Sayyidish Syabab Ahlul Jannah. Hasan Sibtun. Sibtun tu cucu dari anak perempuan. Kalau cucu dari anak laki-laki itu bahasa Arabnya hafid. Hafidun, hafid. Awak punya anak laki-laki. Anak laki-laki ini punya anak tu namanya kalau dalam bahasa Arab hafid. Tapi kalau kita punya anak perempuan kita ni punya anak dia. Nah, namanya Sibtun. Nabi ni Hasan ni Sibtun, bukan hafid. Maka bedakan itu. Sibtun tu hebatnya bahasa Arab tu. Kalau di awak kan tak ada beda tu kan? Tak ada dah. Anak dari anak laki-laki cucu je namanya. Anak dari anak pedusi cucu juga namanya. Ada beda enggak kan? Di kita enggak ada beda. Anak dari anak laki-laki cucu, anak dari anak perempuan cucu juga. Kalau di Arab beda. Anak dari anak laki-laki itu namanya hafid. Kalau anak dari anak perempuan itu namanya sibtun. Maka Nabi Muhammad adalah sibtun. Hasan sibtun Nabi. Hasan cucu dari anak perempuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hasan ni lahir di Ramadan lahir. Tahun yang ketiga Hijriah. Berarti puasa Nabi yang kedua. Karena puasa diwajibkan tahun yang kedua Hijriah. Awal hijrah, alun wajib puasa. Setahun setelah hijrah, baru wajib puasa. Tahun yang kedua. Tahun yang ketiga, lahir cucu pertama Rasulullah. Itulah Sayyidina Hasan ibni Ali ibni Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu. Berarti kalau gitu berapa tahun Hasan hidup dengan Rasulullah? 7 tahun. Karena Nabi di Madinah cuma 10 tahun. Hasan lahir di Madinah tahun yang ketiga Hijriah. Tahun yang ketiga Hijriah. Berarti beliau cuma 7 tahun saja dengan kakeknya. Ya kalau orang Arab kalau 7 tahun tu dah besar dia Pak. Orang Arab kalau 7 tahun tu dah pintar dia. Ya, anak-anak kita 7 tahun. Kalau hari ini memang dahsyat juga anak-anak kita. 7 tahun tu dah pintar juga dia. Omongannya, cakapnya. Apalagi kalau gadget agenda kayaknya bisa buka. Nak YouTube kah, nak TikTok kah, nak apa dia cari pun bisa. Ya. Nah, 7 tahun Sayyidina Hasan dengan Nabi SAW. Sayyidina Hasan inilah orang yang mirip dengan Rasulullah. Mirip. Ada yang katakan Hasan ini mirip betul wajah dengan baginda Nabi. Jadi kalau Sayyidina Hasan berjalan, ini ketika Nabi sudah wafat nih. Nabi sudah wafat. Berjalan Sayyidina Hasan di Madinah, itu orang ingat sosok kakeknya Rasulullah SAW. Gaya jalannya dari belakang, dari samping itu betul-betul persis dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orangnya tawadhu'an, orangnya rendah hati. Nah, bayangkan tidak ada sombong. Cucu Nabi tu tidak ada sombong. Mesti cucu Nabi sombong boleh sombonglah aku ni cucu Rasulullah, kakek aku Nabi, mesti seperti itu. Tak, beliau tidak. Itulah ya, beda dengan kita. Awak baru cucu gubernur ni lah, kambang hidung. Anak gubernur ya, anak bupati, anak wali kota, tak ada lah. Saudara dia ogo dah. Tahu orang dan kau, general bapak dia saya ni, kan gitu.
Tahu kau ni? Ikut cucu Rasulullah tawadhu'an. Cucu baginda Nabi tak pernah mengatakan menjual nama baginda Rasulullah kepada siapapun. Tak pernah diancam orang untuk dilaporkan ke Rasulullah. Tak pernah. Begitulah saking tawadhu', rendah hati daripada cucu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Awak baru ayah gitu ke Polda, tak ada lah, datang orang digertak. Datang ini digertak. Ini cucu baginda Nabi. Tawadhu' luar biasa. Banyak pelajaran yang kita dapatkan dari Hasan bersama Rasulullah. Di antaranya apa? Di antaranya baginda Nabi memeluk dua cucunya. Jadi Nabi sedang duduk, ya macam manalah kakek-kakek kita. Kakek sedang duduk, datuk sedang duduk, datang cucu. Cik cucu duduk di sebelah kanan, cik cucu duduk di sebelah paha sebelah kiri. Ini Rasulullah ni. Datang Hasan duduk di paha sebelah kanan. Datang Husain duduk di paha sebelah kiri. Dicium, dipeluk oleh Nabi. Bahkan dalam riwayat hadis, Nabi sambil memeluk cucunya, Nabi berdoa. Apa doa Rasulullah? Ya Allah, cintailah anak cucuku ini sebagaimana aku mencintainya. Maka sampai hari ini Pak, kuburan Hasan dan Husain itu tidak pernah sepi diziarahi oleh orang-orang yang pencinta kepada ahli baitin Nabi SAW. Jadi ada orang Arab Badui waktu itu. Arab Badui ini orang kampung lah, orang Arab pedalaman. Menengok Nabi mencium mencium cucunya tadi. Ya, Hasan duduk di sebelah kanan, Husain duduk sebelah kiri, dicium, dipeluk oleh Nabi. Protes Arab Badui. Kata Arab Badui, ya Rasulullah, aku ni punya 10 orang anak. Tak pernah satu pun aku cium. Jadi agak janggal orang Arab dulu menengok kalau kita mencium anak. Saking parahnya, ya apa nama bahasa kini, kolok ortodok namanya itu. Pak, lain. Kalau kita seorang bapa mencium anak-anak kita itu, lain menurut si Badui ini. Nabi tidak. Nabi sedang duduk, datang cucu duduk di paha sebelah kanan, duduk pula cucu di paha sebelah kiri. Nabi peluk, Nabi cium. Protes orang Arab Badui tadi. Ya Rasulullah, aku ni punya 10 orang anak. Tak pernah satu pun aku cium. Itulah ungkapan Nabi keluar. Apa kata Rasulullah? Man la yarham, la yurham. Singkat jawaban Rasulullah. Man la yarham, la yurham. Siapa yang tidak mencintai, maka dia tidak akan dicintai. Man la yarham, la yurham. Siapa yang tak mencintai, dia tidak akan dicintai. Maka oleh kerana itu, siapa yang tak menyayangi, dia tak akan disayangi. Nah, maka kalau ada datuk, nenek, kakek, nenek nendak sayang kepada cucu, ajan diaruk ketika awak tua besok dihargai dan disayangi pula dek cucu. Ikut ada orang gitu. Pulang cucunya, pulang anaknya ke rumah, bawa anak-anaknya, kan cucu tibanya tu. Alah bergalik-galik. Pocalah mungkin gucinya, apalah, mau kak dia neneknya. Jangan kesiko je kalian lainnya. Pergi di rumah kalian aja lah kecil. Jangan kesiko yang lainnya. Pocah barang dan kalian kecil. Jadi kalau dia ajak, dia amaknya, anak-anak tadi, ayolah ke rumah nenek. Ndaknya nenek pemarahnya lah. Itu sekali tu, 2 kali, 3 kali. Tanya ke amak ada lain. Mak lama juga lagi nenek tu hidupnya lah. Jadi maksud cucu tadi, kalau capek, kalau bisa capek lah mati nenek tu, bisa awak main-main ke rumah. Kalau ada yang seperti itu, Pak, la yarham, la yurham. Orang yang tak mencintai, jangan harap akan dicintai. Nah, gitu dia. Makanya, sudah suatu tabiat sunnatullah kita menyayangi cucu-cucu. Bahkan ada ungkapan lebih sayang kepada cucu daripada kepada anak. Kalau anak meminta, sanggup kita mengatakan tidak. Tapi kalau cucu meminta, kata yang lah bercucu, ya kata orang yang lah bercucu. Kalau cucu meminta, tidak tolok mengindakkan dah. Ambil lah. Itulah. Akhirnya ya banyak kadang main engkek perangai cucu ko negara nenek je datuknya ke lah. Dia kita nak boleh di rumah dah. Dah pulang dah. Apanya ke ngadu ke neneknya. Ngadu ke datuknya. Datuk ayo ambil lah. Boleh lah. Ni katuk bayu ko nyenyalah. Allah. Nah, ya itu sunnatullah sebenarnya. Nabi sebagaimana Nabi sayang kepada Sayyidina Hasan Husain. Lama semakin sayang Nabi. Karena Nabi tak punya anak laki-laki, Pak. Nabi anak laki-laki Nabi tak sempat besar seperti Hasan Husain. Nabi punya Ibrahim,
Nabi punya anak laki-laki Abdullah, anak pertama. Nabi punya anak laki-laki Qasim. Tapi tidak ada yang usia besar seperti Hasan Husain. Jadi tak dapat Rasulullah kasih sayang daripada anak kecil dari laki-laki. Ada Hasan Husain. Ada Hasan Husain, ya Allah, terjatuh saja Hasan Husain, langsung khawatir di hati sang kakek. Comel kakek, itu aja yang diingat dari kakek. Macam mana Hasan tadi terjatuh, berdarah lututnya, macam mana. Nah, saking terasa itu, Nabi akui, anak-anakku, cucu-cucuku adalah bagian daripada fitnah. Nah, itulah dia. Khawatir Rasulullah SAW. Tapi Nabi juga sudah mengisyaratkan anak cucu beliau ini akan wafat dalam keadaan terbunuh, ya, terzalimi, terbunuh oleh munafik. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, uniknya nama Hasan Husain itu belum ada orang Arab yang bernama Hasan dan Husain. Nggak ada. Orang Arab namanya Abdullah, Abdurrahman, itu saja. Abdullah bin Mas'ud, Abdurrahman bin Auf, Abdurrahman Abdullah, Anas bin Malik. Pokoknya tidak pernah ada nama Hasan dan Husain. Ternyata betul-betul Allah simpan nama itu dulu. Ketika lahir anak Fatimah Az-Zahra, cucunya Rasulullah, barulah keluar nama itu Hasan. Makanya disunahkan kita tafa'ul, kata Nabi. Inni uhibbut tafa'ula. Aku ni menyukai yang tafa'ul. Tafa'ul tu mengibarahkan. Jadi dia gih nama Hasan supaya besoknya Hasan. Hasan tu maknanya elok. Dia gih namanya Husain, boleh pulanya besok menjadi orang yang baik. Radhiyallahu ta'ala anhum. Kalau bercerita tentang cucu Rasulullah ni tak habis-habis ni. Banyak kenang-kenangannya dengan kakeknya. Termasuklah riwayat hadis yang akan kita baca hari ini insya-Allah. Hasan di saat-saat usia beliau sudah dewasa, ini kakek sudah meninggal dunia. Tidak ada di Madinah itu seorang miskin atau janda yang miskin yang tidak didatangi oleh beliau memberikan sembako. Jadi kita baca dalam Tabaqat Ilmu Rijal itu sampai kebas ini Hasan Husain, sampai berbekas. Biasa kita menyandang barang, setiap hari kita menyandang barang itu kan ini kita kan apa nih? Ada berbekas, memerah gitu, dan bahkan berbentuk dengan bentuk kayu. Setiap hari membawa air mendatangi rumah orang-orang miskin. Mengantarkan, bukan dibeli. Diambil beliau air, diantar. Diambil beliau sembako. Bayangkan cucu Rasulullah. Kalau cucu Rasulullah ya boleh dikatakan seperti cucu raja lah. Tapi tidak beliau posisikan posisi enak itu. Beliau tak ingin melihat orang-orang kelaparan. Tak ingin beliau melihat anak-anak menangis di malam hari karena lapar. Bayangkan, setiap hari itu kerja beliau, aktivitas beliau. Ada yang katakan dalam Tabaqat Ilmu Rijal itu dalam setiap hari itu 300 orang, 300 rumah yang beliau datangi untuk beliau beri air dan sembako. Memang beliau ini orang yang kaya tapi pemurah. Dalam setiap saat terkumpul harta, diambil separuh dari hartanya, diinfakkan, disedekahkan. Separuh yang lain, beliau tinggalkan. Dan itu pernah beliau lakukan selama 3 kali. Kumpulkan lagi harta, banyak, ambil separuh, keluarkan semuanya, separuh lagi, beliau ambil. Begitulah daripada sosok Sayyidina Hasan ibni Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau ya, banyak kenang-kenangan beliau dengan Rasulullah. Banyak sekali kenangan Sayyidina Hasan dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini di antara hadis ini. Apa kata Sayyidina Hasan radhiyallahu taala anhu? Hasan bin Ali radhiyallahu anhu maqala hafiztu. Hafiz maknanya aku hafal. Kalau orang berhak digelar hafiz itu hafal dalam kepala, di dalam dada beliau itu 30 juz Al-Quran. Itu layak disebut dengan hafiz. Kalau dalam ilmu hadis, seorang hafiz itu bergelar hafiz itu kalau dia hafal 300,000 ahadis, 300,000 hadis.
Kalau orang tu hafal 300,000 hadis dengan sanad, maka orang tu layak disebut dengan hafiz. Nah, kalau Quran dengan kepalanya, dengan dadanya, itu 30 juz Al-Quran, maka layak pula orang tu disebut dengan hafiz. Nah, begitu. Ada kita mahasiswa kita, santri kita namanya hafiz. Quran dah hafal 30 juz dan hadis nak sampai 300,000 hadis. Nah, tu beruntungnya tu. Dia mau ada orang hafiz. Dan tak ada Quran tidak. Nah, tu beruntung. Kalau dalam ilmu hadis yang hafiz itu 30 juz, 300,000 hadis. 30 juz Quran kalau dia di Quran. An Hasan ibni Ali radhiyallahu anhuma qala. Hasan, Allah ya arhamar rahimin, radhiyallahu anhuma. Mudah-mudahan Allah jumpakan kita dengan cucu-cucu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bangkalah saking sayangnya Nabi berjalan dikejar oleh dua cucunya, digekonek Nabi tangannya. Dipanjatlah oleh Hasan dulu sampai Hasan di pundak, tibulah Husain, dipanjat pula, digendong pula Husain. Makanya sampai terbuat dalam solat. Ketika Nabi solat, ketika Nabi rukuk, dipanjat di Husain dari belakang, dipanjat di Hasan dari depan, sehingga tercekik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tercekik baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi salat. Setelah selesai Nabi agak lama rukuk, sujud lama karena Husain duduk di teguk Nabi. Kalau Nabi bangkit daripada sujud, terjatuh, bahaya lama Husain. Akhirnya Nabi sujud itu, Nabi lama sujud, Abu Bakar sudah mulai was-was. Jadi Nabi ada apa? Wafatkah Rasulullah atau macam mana ni? Kok lama kali? Nah, ada dalam riwayat Abu Bakar ngangkat kepala nengok baginda Nabi masuk sujud. Ada dalam riwayat tetap Abu Bakar dalam keadaan sujud karena Abu Bakar selalu di belakang Nabi kalau solat berjemaah. Setelah selesai solat, langsung Abu Bakar bicara dengan Rasulullah. Hal wahyu nazil ya Rasulullah? Wahyu turun lagi ya Rasulullah? Ada wahyu yang turun lagi ya Rasulullah? Tidak, kata Nabi. Kenapa engkau lama sujud ya Rasulullah? Dijawablah oleh Nabi, Husain duduk di tengkukku, kata Rasulullah. Kalau aku bangkit daripada sujud, maka Husain akan terjatuh. Nah, bayangkan, untuk dalam waktu salat beribadah, mengabdi kepada Allah pun, nyawa manusia mesti harus kita pertimbangkan juga. Nah, tak boleh kita, tak ada dalam riwayat hadis Nabi marah ke cucunya. Cucu ciraku pun ada pernah. Dia ganggu solat kan ada tu kadang cucu nenek-nenek kita, datuk-datuk kita tak ganggunya semayang, bonginya ke gitu. Oh, setan cucu rumah kecilnya lah. Kadang macam setan dia kadang bagai. Ganggu semayang wak dia kata. Tak pula pernah di hadis Nabi marah ke Fatimah. Tak ada. Tak ada dalam riwayat hadis Nabi melarang Fatimah untuk melarang anak-anaknya untuk datang. Jangan kau suruh juga anak-anak datang ke masjid. Tak ada. Nabi biarkan. Nah, itulah sebagai dalil subyan anak-anak itu boleh dia datang ke masjid, boleh dia bermain di masjid. Nah, cuman diatur, ditertibkan begitu saja. Bukan berarti kita larang, kita cegah, kita jauhkan dia dari masjid. Tidak. Karena ada orang-orang yang agak alergi dia dengan anak-anak ini. Ya memang namanya anak-anak itu ribut dia. Ya, tapi kan bisa kita didik, kita bina. Atau mungkin sebentar saja dia di dalam masjid, ketika orang solat, ya mungkin orang tuanya tolong diawasi anaknya begitu. Tapi jangan dibuat pula pengumuman yang membawa anak harap solat di luar saja. Itu kan miris itu. Ada kita lihat di media sosial itu. Ditulis di pintu masjid, bagi orang tua yang membawa anak solat di luar saja. Mana syariat? Syariat mana yang mengatakan seperti itu? Bahkan ada yang mengusir anak-anak. Lah masuk anak-anak tadi, keluar katanya. Tak, dia punya tempat pula di masjid. Kita ajarkan adab. Tak nionya dah kata, ya barulah kita sampaikan ke orang tuanya. Tapi jangan ketika dia masuk langsung kita usir. Tak boleh. Awak akan mati. Kalau nya trauma besok datang ke masjid, nak ni datang ke masjid. Siapa yang isi masjid? Ya awak nang kini ke masjid. Kau dulu waktu kecil-kecil bergelut di masjidnya. Ya, kita bergelut juga kita di masjid. Tidur di masjid, bergelut di masjid, apa di masjid. Tapi alhamdulillah dengan barakat masjid itulah. Dulu kan kita tidur ke surau di masjid, makan macam itu juga, apa semua aktivitas kita ada di masjid. Tapi alhamdulillah dengan barakah itu bisa pula kita hari ini datang ke masjid. Nah, itu Sayyidina Hasan radhiyallahu taala. Dalam satu riwayat pernah beliau ni pipis di perut sahabat. Jadi beliau ni tidur
Beliau ni tertidur, mungkin lama kakek mungkin berzikir, lama kakek mungkin tausiah, ditunggu jadi cucu. Sampai cucu terlelok. Hasan digendonglah. Siapa yang menggendong? Abdullah ibni, siapa yang menggendong beliau tu? Digendonglah Husain ini, dibawa pulang. Tiba-tiba Husain pipis. Nampak dia Nabi, baju sahabat tadi basah. Tapi kata baginda, kata sahabat waktu itu, ada apa? Ini basah ya Rasulullah. Kenapa? Sahabat tadi mengatakan, kenapa? Ada apa? Rupanya itu adalah pipisnya Sayyidina Husain. Jadi ada ungkapan baginda Nabi SAW, saya tak persis hafal betul, cuma ungkapannya itu fa innal ma, apa katanya, bahwa sesungguhnya air itu adalah air surga. Jadi maksud air surga di situ karena Nabi sudah katakan cucunya syabab penghulu surga, berarti itulah termasuk bagian daripada air surga. Nah begitu dia. Allahu a'lam. Jadi banyak kenangan Sayyidina Hasan dengan kakeknya radhiyallahu taala. Hafiztu, aku menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku menghafal daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau menghafal dalam kepala dan di dalam dadanya. Aku menghafal, kata Sayyidina Ali bin kata Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma, aku menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dihafal? Da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Ini hadis ni singkat sekali. Ini biasanya orang-orang kalau mahasiswa atau santri ni hafal hadis ni untuk ceramah. Da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Da' ma yaribuk. Tinggalkanlah sesuatu yang membuatmu ragu. Ila ma la yaribuk, kepada sesuatu yang tidak membuatmu ragu. Apa yang ragu, tinggalkan. Ambillah sesuatu yang kita tak ragu. Sampai yakin kita ambil. Tapi kalau ragu, tinggalkan. Apa maksudnya ini? Inilah qadiyah yang menjelaskan tentang apa? Menghindari perkara syubhat. Syubhat itu perkara yang tak jelas, ragu, taraddud. Boleh tak kau? Kalau boleh macam mana nanti? Seperti ini, seperti ini. Kalau tak diambil seperti ini. Kalau diambil seperti ini. Itu perkara yang ragu kita. Nah, ragu di situ tinggalkan. Tapi kalau ragu dalam bab mencari sesuatu, ingin kesimpulan yang baik, istikharahlah kita. Itu dianjurkan oleh Rasulullah. Awak mungkin dihadapkan oleh dua pekerjaan. Kedua-duanya sama-sama baik. Ini pula positifnya. Yang ini pula positifnya. Sekali dua diambil, tak boleh. Jadi macam mana? Untuk memilihnya tadi, pakailah salat sunat istikharah. Dalam salat munajat kepada Allah. Dalam salat tadi munajatkan kepada Allah. Ni ya Allah, yang mana yang baik untukku? Berikan aku pilihan yang terbaik di antara yang dua ini ya Allah. Mana yang engkau berikan kepadaku, itulah terbaik dari sisimu ya Allah. Nah begitu dia. Bagaimana hasilnya? Hasil dari istikharah itu beda-beda daripada kita. Ada hasil daripada istikharah itu langsung hati kita kuat kepada satu pilihan itu. Ada satu lagi hasil dari istikharah itu belum nampak kita mana yang kuat hati, masih sama-sama. Tapi Allah tunjukkan cara jalan, bisa berjumpa dengan satu yang kita istikharahkan. Maka perlu Pak, solat sunat istikharah itu perlu. Mencari jodoh perlu dengan istikharah. Mencari usaha rezeki. Ya, istikharah itu kalau ada dua pilihan. Tapi kalau tidak ada dua pilihan, nak ngapu istikharah? Istikharah apa? Bismillah aja lah lagi. Bismillah Allahumma barik lana fima razaqtana aja lagi. Jangan istikharah juga lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Taubang aja lah. Wa mursaina rabbil ghafurur rahim. Nah begitu dia. Maka bagaimana cara kita da'ma yaribuka ila ma la yaribuk? Kenapa Nabi melarang cucunya untuk meninggalkan sesuatu yang ragu? Kenapa? Fa innal kizba raibah. Maka dikatakan di sini apa? Fa innas sidqa, bahwa sesungguhnya sesuatu kebenaran, tumakninah, dia akan memberikan ketenangan dan ketentraman. Jadi ada dua pilihan. Sama-sama elok rasanya. Tapi mana yang lebih baik? Nah, kalau yang baik itu fihi tumakninah,
Yang baik itu ada rasa tentram, rasa nyaman di dalam hati. Tapi wa innal kidz, tapi seandainya perkara itu perkara tidak baik, maka disitulah ada keraguan-keraguan pada kita. Nah, biasanya yang membuat keraguan itu ya syaitan, iblis, was-was. Nah, itu hati-hati kita. Tinggalkan, yakinkan perkara dengan ambil perkara yang kita yakin dengan perkara itu, dan tinggalkanlah dengan perkara yang kita ragukan. Tashkik katanya. Ya, kalau ragu jangan lakukan. Tapi kalau kita yakin rasanya perkara itu benar, bismillah. Yakin kita perkara itu halal, ambil. Yakin kita perkara itu baik, ambil. Tapi kalau tidak, maka tinggalkan. Nah, jangan dipaksakan. Elok barangku konyol, tapi hati kita membatin. Kata awak kau nak elok bodoh. Ni jebakan ni, ni bahaya ni. Tapi nafsu syahwat syaitan dibisikkan. Tak apa-apa, kau ambil sajalah. Baik kok itu tu, tak apa-apa. Tapi batin kita mengatakan tidak. Nah, kalau seperti itu elok kita tinggalkan. Biasanya kadang kita mengikuti haluan daripada syaitan ini. Kata syaitan, ambil je lah, tak apa. Biasa aja tengok, tak apa tu dah. Nak ada masalah tu, jangan. Itulah nanti ujung-ujungnya kita akan terjerumus ke dalam lubang kehancuran. Nah, ni seperti hadis kata Sayyidah Aisyah. Apa kata Sayyidah Aisyah? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu fi gulam. Abu Bakar ni punya budak untuk mencari nafkah. Boleh Pak? Budak dipekerjakan untuk mencari uang, boleh. Jadi budak ni keluar rumah cari duit, bekerja. Nanti dapat duitnya dibagi ke kita. Boleh Pak? Dalam Islam boleh. Ya. Bab dalam perbudakan. Ya, kalau sekarang tak ada lagi budak, tak ada. Yang ada budak Melayu gini yang ada. Kalau budak untuk mencari piti, tak ada gini Pak. Jangan suruh-suruh pula orang lain diperbudak untuk mencari duit, tak boleh. Dulu boleh. Kita punya budak, Abu Bakar cukup banyak budaknya. Keluar budak ni pergi bekerja, dapat duit, nanti dibagi. Untuk Abu Bakar sebagian, untuk budak ni sebagian. Ulaman yakhrujul lahu kharjan wa kana. Jadi suatu ketika, si budak ni membawa makanan ke rumah. Faja'a yawman bi syai'in fakala minhu Abu Bakar. Nampak makanan itu, Abu Bakar kau lupa bertanya. Biasanya Abu Bakar ni sering bertanya dulu sebelum makan. Ini dari mana ni dapat makanan ini? Dari mana engkau peroleh makanan ini? Abu Bakar biasanya bertanya. Tapi kali ini Abu Bakar tak bertanya. Tiba-tiba karena nampak ada makanan, langsung aja diambil oleh Abu Bakar, dimakan. Ya Allah, ya Rahman. Ya mungkin itu pula lah khilaf saat itu gitu. Faqala lahu Abu Bakar setelah itu, lah makan, lah konyang pula Abu Bakar. Barulah Abu Bakar ni bertanya, tadri ma hadha? Engkau dapat makanan yang aku makan tadi dari mana? Nah, ini satu khilaf ni. Jadi kalau awak ragu rasanya, ancak sebelum makan ditanya Pak. Nah, sebelum makan ditanya. Kalau ada anak bawa makanan ke rumah, tanya, ini makanan dapat dari mana? Sebelum kita makan. Nah, kalau punya budak pula kita tanya, kalau punya pembantu kita tanya ke pembantu tu, dia bawa makanan ke rumah, ini dari mana dapatnya? Tanya. Jangan langsung makan-makan aja. Abu Bakar enggak. Tapi biasanya Abu Bakar ni ditanya dulu. Ketika ada budaknya membawa makanan, ditanya, ikut dapat dari mana? Tapi kali ini enggak. Langsung lahap Abu Bakar. Sampai lahap lah konyang lah masuk ke dalam perut, barulah ditanya di Abu Bakar. Tadri mahadha, engkau dapat dari mana makanan ini? Nah, ini boleh Pak, kita tanya kepada anak kita. Ya, bukan kepada makanan orang lain. Kalau makanan ke orang lain, tak boleh Pak. Wak diundang orang ke rumahnya. Sebelum makan, wak tanya pulanya, ikut dapat dari mana kok? Itu lain dan tabik dia berkata Pak. Tangani wak orang berkata. Awak datang ke rumah orang, dihidangi oleh orang. Dengan makanannya, dengan nasinya, dengan lauknya. Tu kita tanya pula, tak boleh. Ha, ini dari mana ni? Halal atau enggak ni? Oh, tersinggung orang tu Pak. Kata orang nak makanan, nantilah pergi keluar katanya. Tapi kalau anak kita yang bawa makanan ke rumah kita, pembantu kita yang bawa makanan ke rumah kita, sopir kita yang bawa makanan ke rumah kita, sebelum kita memakan, tanya dulu. Ma tadri, tadri ma hadha? Abu Bakar tanya, ini makanan dari mana? Boleh Pak, kita tanya Pak. Karena di rumah kita dan makanan itu dibawa oleh anak atau pembantu keluarga kita. Boleh kita tanya, ma tadri hadha? Qala Abu Bakar, wa ma huwa? Engkau dapat ini dari mana? Si fulan
Si fulan mana? Kata Abu Bakar. Dia menyampaikan, aku dapat ini dari si Anu. Abu Bakar tahu si Anu tu, dipertegas lagi oleh Abu Bakar. Ma huwa? Si Anu yang mana? Kata Abu Bakar. Apa kecep pembantunya tadi, budaknya tadi, faqala kuntu takahantu li insani fil jahiliyah wa ma uhsinul kahanata illa anni khada'tuh falaqiyani fa'atani lidzalika hadha alladhi akalta minhu fa adkhala Abu Bakar yadahu faqa'a kullu syai'in bi batnih. Jadi kata pembantu ni, aku dulu pernah mengobati orang di waktu jahiliyah. Di waktu jahiliyah mengobati orang dengan jampi-jampi sihir lah begitu. Dengan jampi-jampi sihir, dengan ya jampi-jampi lah, dengan tidak dengan ayat lah. Dengan jampi-jampi secara jahiliyah. Dan itu banyak syiriknya. Ya syirik lah orang jahiliyah, zaman jahiliyah tidak ada Islam. Jadi wa ma'asir kahana, bahkan dengan kahana. Kahana ini ya dengan semacam sihir, santet yang seperti itulah. Dia mengobatnya. Jadi apa? Dulu di zaman jahiliyah, tapi falaqiyani, aku menjumpai orang itu kemarin dan ia sedang melakukan pesta. Jadi budaknya Abu Bakar kau lewat di tempat orang yang pernah dia bantu dulu waktu jahiliyah. Lewat di dekat orang yang pernah dia bantu dulu di zaman jahiliyah. Diobat dengan cara obatan jahiliyah, dengan apanya, dengan ya perbuatan-perbuatan syiriknya lah. Zalika, jadi aku lewat dan ia sedang melakukan walimah dan aku diberinya makanan dan makanan itulah akal taminhu yang engkau makan itu ya Abu Bakar. Oh ne, menengok macam tu, apa kata Sayyidah Aisyah? Ni Sayyidah Aisyah meriwayatkan ayahnya ni. Fa adkhala Abu Bakrin yadahu, Abu Bakar langsung memasukkan tangannya ke mulutnya untuk faqafa'u kulla syai'in fi batni. Langsung Abu Bakar mencongkel-congkel mulutnya supaya muntah dan ternyata faqa'a kulla syai'in fi batni. Memang habis muntah seluruhnya yang dimakan oleh Abu Bakar tadi. Nah, begitu dia. Jadi ini hadis ni mengajarkan kepada kita, sebelum kita makan, pastikan dulu makanan itu. Jangan nanti setelah awak makan, ya, dua, ini Abu Bakar orangnya wara'. Abu Bakar jangankan dengan perkara-perkara yang jelas haramnya, yang syubhat pun Abu Bakar tak mau. Apalagi ini jelas ini. Yang membuat Abu Bakar memuntahkan itu karena Abu Bakar mengira jangan-jangan makanan yang diberikan kepada budaknya ini itu sebagai upah yang diberikan dahulu itu. Upah mengobati orang dengan cara haram. Tentu haram jadi dimuntahkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ya memang Abu Bakar imannya dikumpulkan, imannya orang dunia ni kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dibandingkan dengan imannya Abu Bakar belum ada tandingannya. Memang begitulah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kira-kira kalau kita dapat makan nama dia itu, wak muntah kan tak? Kalau wak bandingkan pula lah kita dengan Abu Bakar. Ada kawan membawa makanan, lahok makan lomak makanan itu. Siap tu apa kecik kawan? Kecik kita lah selesai kita makan, diajak dia kawan traktir. Tahu tak piti tadi itu kecik kawan ke kita? Tak, piti apa tu? Sampai nak kawan. Dia menang main masang apa cik kan? Masang nomor kecik. Menang dan itulah piti itu. Kira-kira wak muntahan atau tak? Ya, jujur aja lah pasti. Ya lah termakan dalam tak ampun aja lah kan. Itu kita. Kalau Abu Bakar memang Masya Allah. Memang kalau bisa hilang kosong perutnya itu daripada perkara yang haram. Ni Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Jadi begitu dia. Maka tinggalkan perkara yang ragu, ambil perkara yakin. Kemudian prinsip Abu Bakar, jika ada makanan di rumah kita yang kita belum tahu asal usul, boleh untuk kita menanyakan. Ya tanyakan, mungkin ada orang membawa, siapa membawa? Si fulan. Imam Ghazali memang Masya Allah. Kalau baca kitab Ihya Ulumuddin itu Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, itu jangankan dengan makanan-makanan seperti itu. Makanan yang dihidangkan oleh pemerintah pun kalau bisa dielakkannya. Bayangkanlah. Karena ya bahasa kasarnya takwik gitu. Kalau you piti pribadinya, alhamdulillah.
Takut di situ ada piti aspal, di situ ada piti semen, di situ ada piti bosi, di situ ada piti jembatan, di situ ada piti apa lah? Imam Ghazali memang dakik dalam bab itu gitu. Nah, cuman dia awak nak dan pokoknya lama santap tadi. Bismillah aja, urusan halal haram belakang. Jadi kadang itulah masalahnya, pengaruh kepada ibadah gitu. Kalaulah terlampau banyak perkara syubhat, perkara haram dalam perut itu, kita akan malas ibadah. Malas datang ke masjid, malas duduk di majelis ilmu, malas qiyamul lail, malas kita hubungan silaturahmi dengan orang, malas kita mendengar kalam-kalam, kalimat-kalimat baik dari orang. Gitu aja introspeksinya. Jadi orang-orang dulu, orang-orang saleh dulu, dia ketika malas dalam ibadah, dia akan introspeksi makanannya. Apa salah makanan yang aku makan? Apa yang membuat aku malas bangun tahajud? Apa yang membuat aku malas datang ke masjid solat berjamaah? Diintrospeksi makanan. Oh, kemarin ada makan di rumah si Anu. Oh, si Anu tu rupanya siap menerima pemberian daripada si fulan. Oh, rupanya si fulan tu tukang rentenir. Sampai ke situ kajiannya orang-orang soleh. Kalau kita enggak, kalau kita ingat makanan tu ketika ada masalah di perut kita, itu ketika wak mencret. Lah ketika mencret gitu baru ingat, apa rasul dimakan potang ya kan ya. Itu baru diingat. Apa makan potang mencret. Kalau orang salafus saleh dulu enggak. Pengaruh terhadap ibadahnya langsung yang diintrospeksinya adalah makanannya. Apa makanan? Salah apa makanan? Ke ibadah, bukan ke sakit perut. Memang beda-bedalah kita. Jadi kita ni ya setidaknya kita mendengarkan kalam-kalam hikmah dari sahabat Nabi, daripada ulama-ulama saleh, ya setidaknya seperti ungkapan di mana disebut nama orang baik, di situ turunnya rahmat dan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya mudah-mudahan dengan kita mendengar kisah Sayyidina Hasan daripada kakeknya, begitu juga dengan Abu Bakar, mudah-mudahan setidaknya kalau tak bisa kita salin sepenuhnya, dapat kita salin meniru separuh daripada akhlak-akhlak para sahabat Nabi jadilah. Dan mudah-mudahan Allah takdirkan pula kita nanti berkumpul dengan orang-orang terdekat dengan baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Hadza wabillahi at-taufik. Itulah kajian kita. Mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berkahi kehidupan kita dunia wal akhirah. Allah ampuni segala dosa kita, Allah terima amal ibadah kita. Allah kuatkan kita dalam melaksanakan ibadah puasa. Allah bantu kita untuk menjauhkan perkara-perkara yang makruh, perkara-perkara yang haram dalam Ramadan sehingga merusak daripada amal ibadah kita. Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah, dan mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagai hamba yang muttaqin, dan Allah takdirkan kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا ونياتنا ومقاصدنا يا الله يا رب العالمين. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم لنا يا الله بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ونتوب إليه والحمد لله رب العالمين. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.